Halo, perkenalkan saya Aldian Prakoso, seorang transpersonal psychisoma analis dan practitioner, dan juga penulis buku adaptive parenting yang diterbitkan oleh Alex Media. Di episode Soul Journey yang kedua ini, saya akan share apa saja awareness atau kesadaran yang kita miliki dan bagaimana melatihnya untuk diri kita dan juga untuk anak kita, sehingga kita tidak mudah terjebak untuk hanya selalu menggunakan logika dan pikiran saja. Ya, memang selama ini sejak kecil kita terkondisikan untuk hanya menggunakan logika dan pikiran kita saja oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, oleh guru di sekolah dan juga masyarakat. Jika kita ingat-ingat sekarang, ya, jika Anda ingat-ingat, seberapa sering nih Anda mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini sejak Anda kecil dulu hingga sekarang. Oke, pertanyaannya yang pertama adalah, what do you think? Kemudian, masuk akal nggak sih menurut kamu? Logis nggak kalau gitu? Lalu jadi gimana rencananya? Nah itu semua pertanyaan tadi kan tentang logika, tentang rasional, dan tentang pikiran. Dan kalau kita bicara dalam konteks human design, ini adalah tentang head dan asna center. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat juga nih, seberapa sering kita mendengar kalimat-kalimat berikut ini. Udah, yuk diem yuk, cukup nangisnya. Gitu aja kok nangis sih? Cengeng amat sih lo, dikit-dikit nangis. Anak laki nggak boleh nangis. Malu kalau nangis. Nah, tahukah Anda bahwa sejak kecil kita dilarang nangis ini, kita secara nggak langsung dikondisikan untuk tidak mengakui perasaan kita. Berdasarkan human design, kita mempunyai 9 center atau pusat energi yang menyalurkan energi kehidupan dalam diri kita. Ke-9 center ini adalah bagian dari diri kita, baik itu divine center maupun undefined center. Nah, selain asna center yang adalah mind consciousness atau kesadaran pikiran, kita juga memiliki splenic center yang adalah body consciousness atau kesadaran tubuh. Dan juga solar plexus center yang antara lain adalah tentang emotional awareness atau kesadaran emosional. Jadi sebenarnya kita semua ini berpotensi untuk bisa menyadari dan mengenali sensasi tubuh serta perasaan dan emosi kita. Cuma masalahnya potensi ini tidak kita latih karena selama ini kita terbiasa dan terkondisikan untuk hanya menggunakan mind. Padahal mind consciousness, body consciousness, dan emotional awareness ini kita perlu seimbang nih di dalam diri kita. Ya, jadi ketiga awareness ini perlu balance gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana tuh cara kita ngelatih kesadaran tubuh dan kesadaran emosional? Ya, jadi Anda bisa melakukan exercise ini nih. Jadi misalnya ketika Anda sadar kalau Anda sedang kesal, marah, sedih, atau apapun lah perasaan-perasaan nggak enak lainnya yang Anda rasakan, Anda bisa merefleksikan dan merasa-rasakannya gitu. Jadi refleksi, rasa-rasain, ini kok tadi berasa apa sih? Sensasi apa yang berasa? Di bagian tubuh mana? Rasanya kayak gimana? Apakah kaku, hangat, pegel, dingin, kesemutan, cenut-cenut, ya atau whatever deh, apapun itu yang Anda rasakan. Dan apapun yang Anda rasakan, sensasi tersebut jangan Anda judge. Jadi terima aja semua sensasi dan perasaan tersebut gitu. Karena apapun yang Anda rasakan, ya itu memang subjektif, namun itu valid bagi Anda gitu. Kemudian Anda catat di jurnal Anda. Nah, kemudian berikutnya, setelah Anda merasakan sensasi tersebut, whatever that sensation is, berikutnya adalah Anda merasakan feeling atau emosi yang tadi Anda alami gitu. Apakah mungkin marah, ataukah sedih, atau whatever emotion yang Anda rasakan. Ya, karena ini juga sama, subjektif dan valid bagi Anda. Jadi terima aja deh itu semua whatever emotion, Anda terima, lalu Anda catat di jurnal Anda gitu. Nah, begitu juga misalnya Anda merasakan emosi-emosi positif gitu atau perasaan positif. Sama seperti tadi. Anda ini rasakan berasanya di mana ya? Mungkin di pundak,
mungkin di tangan, di pipi, ya whatever gitu. Anda rasakan sensasinya kayak gimana. Apakah mungkin berasa hangat atau apa gitu, rasakan aja gitu. Pokoknya terus kemudian setelah Anda rasakan tadi sensasinya, Anda ini rasakan juga ini emosi apa ya gitu. Di balik emosi ini ada emosi apa lagi gitu. Seperti gitu. Nah, lalu kemudian misalnya Anda nonton nih drakor, drama Korea, lalu Anda nangis. Tuh, Anda bisa nih refleksikan nih, lalu rasa-rasain sensasinya. Gue tadi nangis ya nonton ya. Kenapa ya tadi ya? Rasanya apa ya? Di mana? Emosi apa yang gue rasain ya? Perasaan apa itu? Gitu. Sama. Rasain, lalu terima, dan Anda catat gitu. Dengan Anda sering melakukan ini, itu lama-lama Anda akan terbiasa untuk bisa get in touch dengan body dan emosi Anda. Gitu. Nah, oke, good ya. Itu yang tentang diri kita. Jadi caranya cukup simple gitu. Nah, lalu gimana dengan anak kita, dengan anak Anda? Untuk anak, cara melatihnya juga mirip. Gitu. Jadi misalnya anak Anda sedang tantrum. Nah, kalau tantrum ini penyebabnya bukan karena sakit atau hal lain yang membahayakan dirinya, give him or her space and time untuk rilis tantrumnya secara aman gitu. Jadi itu dia mau teriak-teriak, mau nangis, mau apa, udah deh biarin dulu gitu. Selama bukan karena apa ya, bukan karena sakit atau hal yang bahaya gitu, misalnya ada cedera atau apa lainnya. Ya berikan aja waktu dan time, mungkin di kamarnya dia, lalu pintu dan jendela tutup, jadi udah biarkanlah dia nangis atau teriak sampai puas di situ. Berikan kesempatan kepada dia untuk mengekspresikan tadi tuh emosinya gitu. Nah, setelah anak sudah tenang, udah rileks gitu, kita deketin dia, kita deketin, lalu kita tanya secara santai gitu. Nanya secara santai loh, bukan secara interogasi. Jadi kita bisa tanya nih misalnya tadi ke anak tuh, tadi kamu itu teriak-teriak emang berasa apa sih? Gimana rasanya? Kayak gimana rasanya gitu. Nah, lalu kasih waktu tuh ke anak jawab, jangan dicecer terus nanya, kasih aja waktu. Terus mungkin anak itu kan nunjuk bagian tubuhnya itu, dia nggak bilang tapi mungkin ibu nunjuk gitu. Atau mungkin bisa juga dia jawab nggak tahu, atau ya bisa geleng, nggak tahu, atau sama sekali mungkin dia nggak jawab gitu. Ya, that's okay. Apapun respons anak, that's okay gitu. Karena sebenarnya Anda sudah mulai menstimulasi anak Anda untuk bisa merasakan sensasi tubuhnya gitu. Jadi biarpun dia nggak jawab atau nggak bisa jawab, dia sebenarnya dengan kita tanya itu dia udah ini ya udah terstimulasi untuk mulai merasakan tubuhnya gitu. Gitu. Dan kalau anak masih terlihat kooperatif tuh, masih mau kooperatif, masih mau kita ajak ngobrol, biarpun dia tadi sebelumnya belum jawab ya, kita bisa lanjutin nih dengan tanya-tanya tentang perasaannya. Misalnya tadi, how did you feel gitu. Dan exercise ini juga kita lakukan ketika anak sedang good mood gitu. Tanya juga, kok kayak ini kamu senyum, senyum ketawa-ketawa, rasanya apa? Gimana rasanya? Kayak gitu, tanyain. Terus yang paling penting ya, yang paling penting nih, whatever jawaban anak, jangan dilabel dan jangan juga dijudge gitu. Karena sama seperti Anda, sensasi dan perasaan anak itu juga subjektif dan valid bagi anak tersebut gitu. Oke, ini satu lagi nih, mumpung tadi saya menjawab tentang jangan melabel dan jangan menjudge jawaban anak. Ini juga nih, ini sayangnya sering terjadi oleh orang tua yang karena ketidaktahuan. Jadi misalnya gini, kita melihat anak itu tampangnya merengut, kayak marah gitu. Kita sebaiknya jangan bilang ke anak gitu, kamu marah ya? No, 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 no. Kita jangan lakukan itu. Jadi kita bilang aja, itu kok ini I lihat bibir kamu mengkerut, mata kamu sipit kayak mata melotot gitu. Uh, what do you feel? Apa yang kamu rasain gitu? Nah, biarkanlah dia menjawab gitu. Jadi kita jangan melabel gitu. Atau misalnya ini anak-anak nangis gitu, anak nangis. Kita jangan nanya ke dia, kenapa kamu nangis? Sedih ya? Gitu. Jangan kita jadi jangan memberikan label atau menjudge gitu. Kita justru mesti encourage anak itu untuk bisa
mengenali emosinya dia, perasaannya dia, sensasinya dia gitu. Ya, jadi itu intinya kita mesti belajar lagi mengenali sensasi tubuh kita dan emosi kita, perasaan kita, feeling kita, sehingga kita ini juga bisa balance itu antara mind awareness, body awareness, dan emotional awareness. Dan begitu juga anak kita. Oke, silakan mencoba. Nantikan juga episode Soul Journey berikutnya. Thank you and see you next time.